Tadi itu gambaran bagaimana kinerja pos-pos investasi mulai dari reksadana dan juga deposito. Nah, mumpung hari ini baru hari pertama di tahun baru, saatnya kita bersih-bersih semua dosa keuangan di tahun 2020. Bagaimana tipsnya agar rekening kita bisa makin gendut di tahun ini? Bergabung di Kompas Bisnis pagi ini, perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi Mika Rini Sutikno. Mbak Mika, selamat pagi, selamat tahun baru. Selamat pagi Paskali, selamat tahun baru 2021 ya. Selamat tahun baru juga Mbak Mika. Ini tahun baru biasanya nih ada proyeksi-proyeksi ke depan terutama buat keuangan. Tapi di tahun lalu banyak yang buyar Mbak keuangannya gara-gara pandemi. Nah, evaluasinya gimana nih untuk awam supaya tahu bahwa ada yang harus diperbaiki di keuangan 2020? Ini sepanjang tahun 2020 kan kita terkena dampak COVID-19 ya secara keuangan. Karena itu di 2021 ini kita memang harus belajar berdampingan dengan COVID-19 ini, dengan COVID-19. Nah, untuk itu kita mesti memiliki pertahanan yang kuat. Nah, dimulai dengan melakukan evaluasi keuangan. Apa saja yang harus dievaluasi? Jadi ada gaya hidup yang perlu kita evaluasi. Kemudian juga berbagai risiko keuangan kita juga perlu evaluasi. Nah, setelah itu berbagai investasi kita juga perlu dievaluasi dan sumber-sumber pendapatan kita juga perlu dievaluasi. Jadi kita tahu di area mana yang kita cukup kuat dan di area mana yang kita harus perbaiki. Tadi sumber-sumber keuangan lalu juga pendapatan investasi banyak poinnya Mbak. Tapi yang awal dulu nih yang harus kita lihat yang mana sih Mbak posnya? Nah, itu gaya hidup dulu Paskalis ya. Oke. Karena saya lihat terjadi fenomena begini. Memang ada sebagian masyarakat yang dia mengalami krisis keuangan. Ya, tetapi ada juga ternyata yang dia justru mengalami surplus. Nah, hal itu bisa terjadi karena begini. Jadi ada dua golongan lah gitu kira-kira ya, seperti itu gambarannya. Nah, kemudian kalau saya amati ternyata pola belanja masyarakat juga berubah. Nah, karena terjadi adanya surplus tadi sehingga eh, menjadikan mereka itu merasa kayaknya bisa boleh belanja lebih gitu. Padahal yang namanya risiko keuangan karena COVID-19 ini kita belum tahu akan sampai kapan. Nah, jadi karena itu saya lihat gaya hidup terutama bagi mereka yang memang mengalami krisis keuangan tentunya pengeluaran-pengeluaran menjadi harus realistis. Dalam hal ini melakukan penghematan itu sudah pasti harus dilakukan, tidak bisa ditawar lagi. Sehingga agar terjadinya misalnya terjadi minus keuangan itu bisa diantisipasi dengan adanya gaya hidup yang berubah tadi. Jadi akan lebih banyak, diharapkan akan lebih banyak alokasi penghasilan yang bisa disalurkan untuk bisa menambah dana daruratnya. Berarti pos gaya hidup ini ditekan dan memang harusnya masuknya pos dana darurat seperti itu? Betul ya. Nah, terutama juga bagi mereka yang merasa ada beberapa tujuan keuangan yang misalnya seperti liburan. Nah, liburan karena sepanjang COVID-19 itu tidak dilaksanakan, nah terjadi surplus keuangan, alangkah baiknya jika surplus itu disalurkan untuk menambah investasi jangka panjang Anda. Jadi Oke. jangan untuk kegiatan konsumtif. Seperti? Kegiatan konsumtif contohnya, misalnya yang terjadi sekarang fenomena olahraga sepeda. Beli sepedanya mahal sekali. Padahal kalau kita salurkan untuk misalnya membeli investasi seperti saham, beli reksadana, beli emas, menambah tabungan dana darurat dengan menambah deposito, tentunya pertahanan keuangan kita menjadi lebih kuat gitu. Nah, dengan demikian kita memang menjadi harus lebih fokus pada bagaimana kita membuat keuangan kita menjadi lebih kuat agar kita bisa survive dan bertahan di masa kita berdampingan dengan COVID-19 ini. Yang nggak tahu sampai kapan ini ya Mbak. Tapi tahun lalu banyak orang milih untuk megang uang tunai gitu. Cash is the king. Nah tahun 2021 tadi Mbak Mika bilang kan coba diinvestasi jangka panjang, deposito atau reksadana atau emas. Nah pilihan untuk memegang uang tunai ini bisa jadi opsi nggak Mbak di 2021? Boleh ya, tetapi begini, jangan sampai kita terlalu takut lah, sehingga tidak berani mengambil risiko. Jadi untuk tujuan pertahanan, sebenarnya dana cash itu adalah secukupnya. Secukupnya ini maksudnya begini, dalam
ilmu perencanaan keuangan untuk dana darurat itu ada rasio kecukupannya. Nah, sebaiknya memang kita memiliki dana darurat itu 6 kali pengeluaran keluarga per bulan. Nah, dengan adanya COVID-19 memang bisa ditambah menjadi 9 kali atau 12 kali. Jadi bagi Anda yang baru punya 1 kali dana darurat ya, besarannya dari 1 kali pengeluaran Anda per bulan, maka Anda bisa tambahkan secara bertahap menjadi 2 atau 3 kalinya. Yang masih punya 3 ditambah 5 atau 6 kalinya sampai Anda mencapai rasio yang ideal yaitu 12 kali pengeluaran Anda per bulan. Nah, itu kalau sudah di atas itu, maka sebaiknya Anda ambil risiko lebih tinggi untuk investasi jangka panjang karena sepanjang masa bagaimanapun ya, ketika terjadi pandemi ini kita lihat ada beberapa potensi peluang investasi yang memang perlu kita ambil untuk kita bisa mendapatkan keuntungan jangka panjang. Dengan catatan dana daruratnya harus 9 sampai 12 kali ya Mbak ya, itu catatan. Nah tapi kalau tadi Mbak Mika fokusnya ke investasi, nah pertanyaannya di 2021 boleh nggak sih kita berutang misalnya cicil rumah atau cicil mobil? Nah tapi jangan dijawab dulu Mbak Mika, kita jeda sejenak, Kompas Bisnis segera kembali.